limpahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, karena itu murni, bukan kata hidup beriman. Demikianlah lagu baru yang telah kita latih bersama, kiranya pada prosesi ibadah dapat kita nyanyikan bersama. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Warta Jemaat GPM Ebenezer nomor 18 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka Romawi, pelayanan sepekan ini. Majelis bertugas mingguan pekan ini, 1. Penatua Freddy Patiplohi dan Diaken Petrus Maatita. 2. Penatua Rudolf GST Manuputi dan Diaken Elsa Birahi. 3. Penatua Simon Pelata dan Diaken Bastian C. Pesolima. 1.2. Diberitahukan kepada laki-laki dan perempuan gereja Jemaat Ebenezer bahwa kebaktian kemitraan akan berlangsung hari Rabu 11 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Gereja Ebenezer sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-54 Perempuan Gereja Protestan Maluku. 1.3. Kebaktian Gereja Anak akan berlangsung hari ini, Minggu 8 Mei 2022, pukul 12 waktu Indonesia Timur dan sekaligus merupakan kebaktian awal tahun ajaran 2022-2023. 2. Angka Romawi, pelayanan pekan depan. Pengaturan tugas kolekta paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 15 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30, kolekta ranting 6, paduan suara Exodus, tim Pelda kelompok Shalom dan Peniel. Pukul 9, kolekta ranting 12, paduan suara Sanobar, tim Pelda kelompok Getsemani dan Peniel. Gereja Gloria pukul 7, kolekta ranting 1, paduan suara Romans dan tim Pelda kelompok Sion. 3. Angka Romawi, informasi-informasi lain. 3.1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer telah membuka pendaftaran penerimaan siswa katekisasi tahun ajaran 2022-2023 sejak Minggu 24 April 2022 sampai dengan Sabtu 14 Mei 2022. Oleh sebab itu, bagi Bapak, Ibu, dan orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya dapat mengambil formulir pendaftaran pada masing-masing ketua sektor atau pada kantor jemaat di setiap hari kerja. 3.2. Panitia Lomba Klasis Kota Ambon Cup kedua telah membuka pendaftaran perlombaan untuk beberapa mata lomba antara lain paduan suara dewasa campuran, paduan trompet, solo anak, solo pendeta, debat, lomba video dan foto kreatif, dan Mangael Mania. Info lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3.3. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer
yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan Angka Rumawi, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini 2, pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah didasarkan pada kitab kudus perjanjian lama. 2 Raja, demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat dipersilahkan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, bait 1, 2, dan 3. Ambon 8 Mei 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlivi A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat diundang berdiri. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus. Besar, Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Ibadah yang dilaksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat,
dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Kristus, kita ada pada umat yang mengaku Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Aktivitas kita sepanjang minggu ini dan pelayanan kita sepanjang minggu ini. Tema itu berbunyi begini: jagalah hati dan rawatlah tubuhmu. Saudara-saudara, mengapa hati? Kenapa LPJ, Lembaga Pembinaan Jemaat, memandang hati sebagai hal yang penting? Karena memang hati di dalam pengertian Alkitab adalah pusat dari keutuhan hidup manusia. Jadi di dalam hati lahir perasaan emosi, perasaan sedih, marah, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah dalam kehidupan ini kita percaya bahwa memang Tuhan punya keputusan yang selalu diambil adalah mutlak dan absolut, tidak dapat dibantah oleh siapapun. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat adalah yang terbaik bagi kita. Sekalipun apa yang kita inginkan, yang kita doakan, tidak selamanya dijawab Tuhan menurut kehendak kita. Jadi kalau kita minta A, Tuhan jawab B, maka menurut Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Karena yang kita minta A belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan
mau lakukan bagi kita menurut kehendaknya. Maka kalau kita minta A, Tuhan jawab B, itu berarti menurut Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita percaya kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita semua. Ibu dan Bapak, Saudara, itulah yang mau dipercakapkan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 ini. Dalam teks ini, dia mau menjelaskan kepada kita semua tentang masalah yang dihadapi oleh Raja Hizkia, Raja Yehuda yang ke-13. Kalau Ibu dan Bapak rajin baca Alkitab, buka di 2 Raja-Raja, maka akan dihitung di situ setelah Salomo kerajaan pecah, Raja Yehuda yang pertama adalah anaknya sendiri Yerobeam, dan yang ke-13 adalah Hizkia. Saudara-saudara, di sana kita akan mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya, apa yang sebetulnya menjadi alasan Raja Hizkia sakit. Tidak dijelaskan dalam teks kita tadi, dia sakit karena apa? Tidak. Mengapa, saudara-saudara? Lewat teks ini mau menjelaskan bagi kita mengapa Hizkia sakit. Sebab baru saja dia mengalami invasi, intervensi dari kerajaan Asyur lewat rajanya Sanherib. Untuk menghancurkan Yehuda, kerajaan Yehuda. Tapi diselamatkan oleh Allah. Tetapi serentak dengan itu pun ia sakit. Dan dikatakan hampir mati. Dijelaskan dalam ayat 1. Dalam ayat 1 ini yang dihadapi oleh Raja Hizkia yaitu pertama, Raja Hizkia sakit dan hampir mati. Dan yang kedua, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tentu saja pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Hizkia sakit? Ibu dan Bapak menjawab pertanyaan mengapa Hizkia sakit. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kalimat pertama dalam ayat yang pertama itu, ayat 1 itu. Dikatakan pada hari-hari itu. Ya. Dikatakan pada hari-hari itu. Bapak Ibu, kalau kotom sakit, berat dan hampir mati,
pasti berhubungan dengan soal sebab akibat. Sebab akibat dengan sakit yang ketong alami. Mungkin saja karena pola makan kita tidak teratur, membuat kita sakit. Atau mungkin saja ada kecenderungan kita untuk lebih terarah pada minuman keras. Atau pula karena waktu istirahat kita yang kurang bila dibandingkan dengan waktu kerja kita yang lebih banyak, itu juga bisa menyebabkan kita sakit dan lain-lain sebagainya. Tapi bila kita perhatikan kalimat pada hari-hari itu, sebetulnya telah terjadi berbagai peristiwa yang memberi tekanan baik secara fisik tapi juga psikis yang sangat kuat kepada Hizkia sebagai seorang raja. Pertama, secara politik, Hizkia tak berdaya karena Raja Asyur telah mengepung dan merebut kota-kota Yehuda, sehingga tidak ada lagi kemungkinan bagi Raja Hizkia dan kota Yerusalem melepaskan diri. Yang berikut, Hizkia dipaksa menyerah. Bahkan iman Hizkia diejek oleh juru minum raja di hadapan rakyat Yehuda sendiri, dengan bertanya kepada Hizkia, kepercayaan macam apakah yang kamu pegang? Tidak ada dalam teks kita, tapi ada dalam teks sebelumnya yang menjadi latar belakang Hizkia sakit dalam pasal 18 ayat 13. Yang kedua, secara ekonomi, Hizkia terjebak oleh kesalahannya sendiri. Ia membangun koalisi dengan sekutu-sekutunya, terutama dengan Mesir pada waktu itu, untuk merancang pemberontakan terhadap Asyur, terhadap Raja Asyur. Padahal Nabi Yesaya berulang kali memperingatkan untuk jangan mencari perlindungan pada manusia, tetapi hanya pada Tuhan. Akibatnya Hizkia harus membayar mahal kepada Sanherib Raja Asyur 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Pasal 18 ayat ke-14. Dan lebih ironis lagi, lebih parah lagi, sebagian dari perak dan emas yang Hizkia berikan itu diambil dari dalam rumah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, pasal 13, pasal 19, dengan menggunakan pakaian kabung dan mengoyakannya, Hizkia menyatakan, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan hari penistaan. Sebab sudah datang waktu melahirkan,
anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Ayat ini sebetulnya memang memberi gambaran bagi kita semua tentang sebuah pernyataan tentang suasana hati yang penuh rasa sedih, penyesalan, dan prihatin. Karena menyadari bahwa langkah yang telah ditempuh adalah salah di hadapan Tuhan. Rasa sedih itu karena dengan kata-kata hujatan yang diucapkan juga oleh juru minuman raja dan ancaman serta krisis yang akan dihadapi oleh Yerusalem. Saudara-saudara, rasa menyesal akibatnya Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Disertai dengan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada Hizkia yang sakit. Disampaikan pesan terakhir kepada keluargamu bahwa engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Inilah rasa sakit yang pada hemat saya lebih sakit dari apa yang ia derita. Itulah sebabnya pertanyaan bisa saja lahir dari kita, yaitu segitu besar kasih Tuhan membenci Hizkia. Siapa yang sanggup menerima kenyataan bahwa ia akan mati? Ya, kira-kira sanggupkah kita menerima kenyataan tentang berita bahwa kita akan mati? Siapakah yang akan tahan menghadapi hari kematiannya dan bagaimana menghadapi kematian itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Selanjutnya dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga mau menjelaskan bagaimana Hizkia menyikapi pesan Tuhan yang disampaikan Yesaya baginya. Dia menyikapinya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Hizkia tidak mengabaikan semua pengalaman imannya bersama Tuhan. Dengan pengalaman imannya bersama Tuhan yang disimpan kuat di dalam hatinya, mendorong dan menguatkannya untuk melakukan tindakan merawat hatinya kembali. Saudara-saudara, ketika disampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia oleh Nabi Yesaya, Hizkia tidak menerimanya dengan sinis karena kapasitasnya sebagai seorang raja, tetapi dia menerimanya secara positif. Apa yang Tuhan mau lakukan baginya. Sebab itu diceritakan di sana bahwa Hizkia memelingkan mukanya ke dinding sebagai tanda penyesalan dan kesedihan. Ia tidak membantah dengan Yesaya, tapi ia ingin sendiri menggumuli penderitaannya dengan Tuhan dalam doanya. Sebab itu ia mengambil sikap tenang dan
penuh konsentrasi melalui doanya. Dalam keadaan yang begitu terpuruk, Hizkia masih mau berdoa untuk Tuhan. Dan inilah sikap yang mendasar dalam kehidupan Hizkia, kehidupan berimannya. Dan saya rasa bahwa perilaku berdoa kepada Tuhan adalah juga harus menjadi ciri hidup orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Hal yang berikut, Ibu dan Bapak, berdoa adalah cara Hizkia menghadapi keputusan atas dirinya. Dengan berdoa, Hizkia mengakui keterbatasannya sebagai seorang manusia, dan dia sangat membutuhkan Tuhan sebagai yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Karena itu dalam ayat yang ketiga kita membacanya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga yang merupakan doa Hizkia. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara-saudara, itu berarti bahwa dengan doanya Hizkia tidak bermaksud membenarkan diri di hadapan Allah. Dengan doanya Hizkia tidak bermaksud mempersalahkan Tuhan Allah. Tetapi dia memegang teguh janji Tuhan yang merupakan berkat dan anugerah Tuhan kepada orang-orang beriman. Dia sangat percaya bahwa dalam janji Tuhan tersedia kasih setia Tuhan. Dalam janji Tuhan kemurahannya lebih besar dari dosa manusia. Dalam janji Tuhan kemurahan Tuhan itu lebih besar dari dosa manusia. Atas dasar iman seperti itulah Hizkia bergumul dengan penuh penyesalan dan penyerahan diri. Sampai dikatakan ia mencucurkan air mata, menangis. Jadi pengalaman iman Hizkia sebetulnya mau memberi pengertian bagi kita tentang bagaimana kita menjaga hati. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan di awal khotbah tadi bahwa hati itu adalah pusat keutuhan hidup manusia. Jadi mau mengatakan kepada kita semua bahwa pengalaman Hizkia sebetulnya memberi pengertian bagi kita semua tentang bagaimana kita menjaga hati kita. Menjaga hati merupakan kebutuhan mendasar semua orang. Ketika dia mengalami masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sangat menekan dalam hidup ini. Menjaga hati
Berarti bagaimana kita membangun hubungan, menghubungkan diri kita dalam hubungan yang begitu erat, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Artinya kita berusaha sebegitu rupa untuk menjadi tenang dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Tetapi menjaga hati berarti dalam berdoa jangan pernah menyembunyikan dari Tuhan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Kita menjaga hati kita. Karena kita berusaha untuk mengenal diri dan membuka diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan saat kita berdoa. Itu yang menjadi jawaban bagi kita. Bagaimana kita mampu menghadapi gumulan-gumulan, getaran-getaran gumul dalam kehidupan kita pribadi, tapi juga di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Dengan memiliki pengertian seperti itu, kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab semua beban-beban hidup kita dengan kasih-Nya yang menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan keluarga kita dari berbagai tantangan kehidupan itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Hizkia. Dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Nabi Yesaya menyampaikan berita kepada Hizkia bahwa Tuhan mendengar doanya. Tuhan melihat air matanya sehingga Tuhan mau menyembuhkannya. Malah lebih daripada itu, Tuhan mau menambah umurnya sebanyak 15 tahun ke depan. Jawaban Tuhan ini, saudara-saudara, harus kita maknai dalam kepentingan dan rencana Tuhan yang besar terhadap umat Yehuda, juga terhadap Yerusalem yang terancam, tapi juga terhadap keturunan Hizkia sendiri. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang dewasa dalam iman, mestinya kita mengakui bahwa jawaban yang benar di dalam segala pergumulan kita akan menentukan bagaimana sikap yang benar terhadap masalah-masalah kita. Lalu kita juga harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan dalam keadaan, dalam segala hal yang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak berhak
menuntut Tuhan. Kita tidak berhak menyalahkan Tuhan. Raja Hizkia justru memiliki sikap bahwa di tengah-tengah penderitaannya dia menyadari bahwa sikap yang benar yang harus dia tunjukkan adalah ada dalam kerendahan hati. Sikap kerendahan hati kita menghadapi masalah akan menjadikan kita memiliki pola pikir yang berkembang. Orang yang rendah hati ketika mendapat masalah, menghadapi masalah, biasanya lebih dapat mengambil makna, arti yang terpenting, dan setiap peristiwa yang terjadi dengan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, baik peristiwa yang positif, peristiwa yang negatif, orang yang rendah hati akan lebih mudah menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Karena orang yang rendah hati selalu mau dikoreksi. Ya. Orang yang rendah hati, dia selalu mau dikoreksi, mau belajar. Hal yang kedua yang dimiliki Hizkia adalah dia mau memiliki hidup yang bergantung hanya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 5:38, ya, dalam kitab Yesaya 38 ayat yang ke-16 kita baca, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat dan buatlah aku sembuh. Jadi cerita tentang Hizkia sakit itu, kalau ibu bapak baca Alkitab, dia ada dalam 3 kitab. Yang pertama Yesaya 38, yang kedua dalam 2 Tawarik, yang kedua ada di dalam 2 Tawarik pasal 32, dan yang ketiga dalam 2 Raja-Raja. Ya. Ayat 16 dari Yesaya 38 tadi mau menjelaskan bahwa Raja Hizkia hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Apa maknanya bagi kita? Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang berserah di tengah-tengah kemustahilan kehidupannya. Ya. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang berserah di tengah-tengah keputusasaan hidup yang dia jalani. Dan orang yang hidup bergantung pada Tuhan adalah orang yang mau berserah di tengah-tengah hidup karena percaya Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ciri orang yang hidup bergantung pada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, yakinlah bahwa bersama Tuhan selalu ada harapan di tengah-tengah keputusasaan. Amin.
berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segalanya mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Kita dimohon berdiri untuk bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah dunia ini kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pertama Tawarikh pasal 29 ayat 14b. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu,
nyala kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya diri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, karena dalam kebaktian minggu kedua di saat ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur yang kami bawa dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan terima dan sucikan persembahan ini, guna untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Paduan suara Eklesia Junior dipersilakan puji Tuhan dengan pujian.
Terima kasih untuk pujiannya bagi Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Kami bersyukur pada Tuhan bahwa di hari ini kami bisa ada dalam persekutuan bersama sebagai orang-orang percaya dalam relasi hubungan dengan Tuhan dalam kebaktian ini. Ini menjadi pertanda bahwa kami sadar bahwa kami tidak akan bisa melepaskan diri kami dari genggaman tangan Tuhan dalam segala realitas hidup kami dari waktu ke waktu. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh penyertaan-Mu bagi kami sampai di pagi hari ini. Kami akan melangkah dalam seluruh gumulan-gumulan hidup kami di hari-hari baru dalam usbu ini. Pada Tuhan, kami tidak akan menemukan harapan kalau kami tidak mempersembahkan dan tidak menyerahkan hidup ini untuk diatur oleh Tuhan. Sebab ketika kami percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mestinya mengantar kami juga untuk mempercayakan diri kami diatur oleh Tuhan, supaya kehidupan kami semakin berarti dalam segala gumulan dan perjuangan kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami di kesempatan ini juga berdoa bagi anak-anak kami pada tingkat sekolah dasar yang di hari esok dan minggu yang akan datang. Mereka akan masuk dalam ujian-ujian praktik dan ujian sekolah yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya mereka menggumuli masa depan. Tuhan, pelihara dan jaga anak-anak ini. Berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan untuk melakukan proses ujian ini di dalam pengharapan, dalam iman, dan dalam ketergantungan pada Tuhan. Mereka telah dibina, dididik, dan harapan ke depan ialah mereka akan berhasil supaya melanjutkan pendidikan yang lebih ke depan. Tuhan, pada Bapa kami serahkan mereka semua di dalam jemaat ini, dalam segala perjuangan yang akan berlangsung di hari esok dan minggu depan. Doa kami juga menyertai semua orang yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Apapun keadaan gumulan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan tidak melepaskan tangan kasih-Mu dalam seluruh gumul mereka, dalam doa-doa yang mereka naikkan pada Tuhan. Berkati seluruh perawatan yang diberikan, tapi juga berkati semua makanan yang mereka makan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, perjalanan kami ke depan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, bimbing kami, sertai kami dalam tugas-tugas pengabdian yang harus kami lakukan. Setelah lebih 1 minggu kami ada dalam masa-masa liburan,
semua kami akan melangkah di dalam tugas-tugas pengabdian, baik sebagai aparat sipil negara, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai para pengusaha, orang-orang wira swasta, sampai kepada para ojek, para supir, dan tukang beca sekalipun. Semua akan melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Ajarlah mereka semua untuk bergantung pada Tuhan, supaya kehidupan mereka tetap berarti bagi masa depan hidup dan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, peliharalah semua kami, dan Tuhan menyertai seluruh pelayanan yang akan berlangsung dalam jemaat ini di usbu yang baru, para pendeta majelis jemaat, semua perangkat pelayan dalam jemaat ini. Diberkati Tuhan untuk melakukan tugas-tugas kesaksian, tugas-tugas bersekutu dan melayani. Kami berdoa Tuhan sebagai gereja-Mu, bagi bangsa dan negara ini, Tuhan kenal seluruh peristiwa yang terjadi. Tuhan kenal semua kepentingan-kepentingan yang setiap saat menjadi masalah dalam realitas kehidupan berbangsa bernegara. Pimpinan negara, Bapak Presiden, Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi untuk mampu mengatasi berbagai hal, terutama perjuangannya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kiranya oleh kuasa-Mu, beliau akan tetap dikuatkan untuk melakukan tugas-tugas dengan bersama para menteri, semua stakeholders pada tingkat pusat sampai di daerah. Doa kami menyertai pemerintah di Maluku ini, pemerintah di kabupaten kota, khusus di kota Ambon. Ya Bapa, dalam segala beban-beban pekerjaan yang harus mereka lalui, tangan Tuhan yang perkasa tetap menguasai mereka, menuntun, supaya mereka tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di kota ini. Gereja Tuhan, Gereja Protestan Maluku, dengan segala gumulan, Tuhan kenal di hamparan negeri 1000 pulau ini, betapa gumulan yang sangat bervariasi dengan tingkat-tingkat perbedaan yang cukup menjolok. Tapi sebagai gereja, kami tetap menyaksikan kebesaran Tuhan dalam ketergantungan kami pada Tuhan yang mengutus, supaya gereja-Mu menjadi berkat bagi masyarakat umat Tuhan di Maluku ini. Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami mohon ampun atas seluruh hidup kami yang salah di hadapan Tuhan. Biar lewat pengampunan-Mu, kami selalu menggantungkan hidup kami pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa dan menyerahkan hidup ini pada Bapa di surga. Amin. Jemaat kita semua dimohon berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dan mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Tuhan mengutus
kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, pulanglah dengan selamat dan terimalah janji penyertaan Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi Ibu dan Bapak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku sadar. Sejak Yesus di hatiku,